Halo semuanya, ketemu lagi bareng gue Imre dan kali ini kita akan bahas kenapa 100% cloud coverage itu bukanlah sebuah matriks yang bagus untuk menggambarkan kualitas aplikasi. Kenapa? Gue akan beri satu sampel sederhana. Kalau seandainya teman-teman lihat di sini, kita punya sebuah function divided by di package math, di mana dia menerima a, b yang merupakan integer dan outputnya adalah integer. Implementasinya sederhana, teman-teman bisa lihat bahwa di sini a per b. Dan nanti kita akan buat sebuah tes, di mana tes tersebut melakukan pembagian antara 4,2 dan kita expect adalah hasilnya adalah 2. Nah, ketika kita jalankan di sini, teman-teman bisa lihat bahwa tesnya pas dan cloud coverage-nya adalah 100%. Tapi apa yang terjadi jika saya menjalankan aplikasi ini dengan menggunakan A sama dengan 1, B sama dengan 0? Kalau seandainya dijalankan, kita akan lihat bahwa akan ada runtime error di mana dia bilang integer divided by 0. Integer divided by 0 bahkan dalam matematik pun merupakan suatu hal yang salah. Bukan salah, tapi lebih ke hasilnya itu bukan merupakan bilangan integer. Nah, terus bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Kalau seandainya kita tahu bahwa cloud coverage kita 100%, bukan berarti aplikasi kita sudah bebas dari bug. Terus bagaimana sih cara yang terbaik untuk meningkatkan kualitas dari unit test yang teman-teman buat? Kalau seandainya kita ngomongin tentang testing, kita akan selalu membahas konsep yang namanya input space. Input space itu adalah bilangan-bilangan atau kondisi yang akan kita gunakan sebagai masukan dari function kita. Kalau tadi kita membuat function divided by a, b, artinya a dan b itu akan punya sebuah input space. Kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah sebuah persegi. Di dalam persegi ini kita punya input space yang menggambarkan positive case. Di luar persegi kita punya input space yang menggambarkan negative cases. Nah, lalu di pinggiran sini dan di sudut-sudut persegi kita punya edge cases dan corner cases. Terus apa yang harus kita lakukan ketika kita menulis tes? Apakah kita harus ngetes untuk semua positive test cases atau semua negative test cases? Enggak. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus menentukan dari masing-masing input space positif, negatif, edge cases, dan corner case, value mana yang akan kita ambil. Kalau teman-teman lihat di sini, untuk kasus pembagian antara A dan B, kita bisa menentukan beberapa input space untuk A dan untuk B. Kalau di sini kita lihat input space untuk A, kita bisa ambil angka di antara minus tak hingga sampai positif tak hingga. Pertanyaannya kita mau ambil yang value yang mana? Kita bisa pilih antara itu, apakah 0, 1, min 1, 5, dan seterusnya. Kita cukup ambil satu value. Lalu bagaimana dengan B? Ketika kita tahu bahwa B itu merupakan sebuah bilangan yang digunakan untuk membagi, artinya kita harus juga peduli dengan case di mana pembagiannya dilakukan dengan 0 atau dengan angka 0. Lalu untuk input space-nya sendiri, kita akan buat dua macam input space, di mana ada input space non-zero, mulai dari minus tak hingga sampai plus tak hingga, dan juga input space 0. Artinya, dalam kondisi ini, paling nggak kita harus punya dua test cases untuk menyelesaikan permasalahan A dibagi dengan B. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi walaupun code coverage kita 100%, bukan berarti kita bisa mengatakan bahwa aplikasi kita punya kualitas yang bagus. Untuk memastikan bahwa aplikasi kita memiliki kualitas yang bagus, kita harus tahu input space dan angka-angka atau bilangan atau kondisi apa aja yang akan kita tes, dan kemudian hasilnya akan seperti apa. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan berikutnya kita bisa membahas konsep-konsep testing lain seperti property based testing, kemudian integration testing, dan lain-lain. Sampai ketemu lagi. Kalau seandainya teman-teman punya masukan, feedback, dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar dari video ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode berikutnya.